pertama kalinya kami ingin mengucapkan selamat sudah menunggu episode kita. Yes. Malu mundur 4 hari karena semua MSGP liburan. Karena kita salah tanggal ya. Seharusnya salah tanggal karena seharusnya kita liburan bersama dengan MotoGP, tapi kan aku udah booking dari 3 bulan yang lalu pergi ke Gunung Rinjani, jadi ya udah nggak bisa di cancel kan, udah booking semua dan ya udah pokoknya bagus, kadang-kadang kalian tunggu. Dan juga kita ada giveaway karena kita nunggu. Coba ntar ada giveaway-nya. Ada satu lagi. 2 kaos MSGP. Oke. Original from Riding Style. Riding Style. Yang sponsor juga salah satu sponsor dari tim Gresini. Yang baju aku pakai nih. Ya, KYT, terus Federal Oil, iya. terus MS Glow, Jarum Fomen, semua. Nah, banyak sekali ya. Banyak banget dan sekarang daripada nunggu lama-lama, langsung aja kita mulai. Sekarang kita bicara, tahu nggak? Waktu saya di gunung kan nggak bisa terima telepon, nggak bisa diterima, nggak bisa baca Instagram dan apapun kan. Waktu saya balik hari terakhir kan balik ke hotel hari ketiga, gila men yang masuk banyak banget. Betul. Semuanya mau tahu pikiran Matteo apa tentang penalti. Fabio Quartararo dikasih sama stewards panels. Betul. Duluan kita bicara itu, meskipun Francesco kemarin jadi the king of Assen sambil touring. Enggak juga, aku enggak setuju. Ada tapi di jauh di depan. Enggak jauh, 1,5 sekon dari Bezzecchi, tapi dia dengan santai bisa menang ya, karena enggak ada Quartararo yang sebetulnya bikin kesalahan. Quartararo bikin rookie mistake. Dalam artinya dia under pressure juga, which enggak penting, enggak perlu. Kenapa enggak perlu under pressure? Karena dia udah jauh sekali dan meskipun jatuh juga kemarin itu nilainya masih 24 poin. Masih ya dari Alex. Aku terasa bahwa mungkin saya salah, Alex Aprilia tuh bagus banget, luar biasa, semuanya sempurna kemarin. Alex juga extraordinary, tapi aku nggak terasa bahwa Alex ini, mungkin saya salah nanti, tapi nggak apa-apa kalau salah, saya senang karena Italia kan motor Italia. Alex ini bisa jadi contender untuk kejuaraan dunia. Saya selalu bilang bahwa kalau Alex Espargaro bisa selesai nomor 2 aja di klasmen sementara ini, biasa, ya? Udah sesuatu banget untuk Aprilia, karena mereka kan relatif baru dengan format baru datang di MotoGP untuk lawan raja-raja Ducati, Honda, Suzuki atau Yamaha kan. Kesalahan adalah dari Fabio Quartararo sendiri. Kita analisa fakta. Di hari pertama, kesalahan pertama dari Fabio apa? Startnya nggak bagus. Dia udah biasa ya dengan Sachsenring dan Barcelona race sebelumnya. Dia start itu dari posisi nomor 2 dan di tikungan pertama selalu masuk duluan. Dan di situ seperti kita selalu bicara bahwa kalau misalnya Yamaha ada di depan, dia nggak dapat orang yang gangguin, dia bisa bikin pace sendiri dan bisa super fast, karena Fabio memang juga kemarin di Assen punya pace. Masalahnya apa? Untuk bisa masuk di tikungan pertama di depan Pecco Bagnaia, dia rem late break. Terlalu late break. Karena Pecco udah di depan sebetulnya. Dan dia jadi apa? Dia salah tikung, dia lebar. Pecco masuk dan di overtake. Bukan cuma dari Alex, tapi dari Jorge Martin dan masuk. Oke. Dalam lap pertama dia udah bisa overtake Martin dan dia langsung attacking. Overtake Alex Espargaro di tikungan di mana lap ketiga dia jatuh. Tikungan nomor 5. Dia overtake dengan manuver yang sama. Kecuali di lap ketiga waktu dia kan abis itu kan Alex overtake lagi, di lap ketiga attacking lagi di tempat yang sama. Tapi masalahnya Alex waktu ini ada sedikit lebih jauh, dia late break. Waktu masuk, jatuh. Kenapa rookie mistake? Karena itu baru lap ketiga. Dan sebetulnya dia punya pace. Dan kalau saya juga 3 besar tuh nggak apa-apa. Nggak masalah. Ada masalah. Harus dikasih penalti atau tidak? Kesalahan ada 2.
nomor satu, kalau mau kasih penalti, masih ada waktu. Iya. Baru lap ketiga, mereka langsung tulis di bawah bahwa under investigation dan hasilnya investigasi After ini race. akan dikasih after race. Saya di situ langsung, karena saya nonton, ada di hotel waktu itu, saya nonton. Saya bilang, kenapa harus tunggu? Ini sesuatu yang sangat cepat dan gampang. Ya tinggal kasih long lap penalti. Kenapa? Di saat itu juga, Kasih aja long lap penalti kalau misalnya, meskipun saya nggak setuju, kalau misalnya dia bikin kesalahan, kasih aja long lap penalti di situ. Kenapa harus tunggu sampai race selesai dan hari besoknya? Atau hari yang sesudah race selesai? Nonsense. Tunggu dulu. Oke, habis itu kesalahan kedua ada apa? Waktu dia jatuh, waktu kesalahan kedua jatuh, rookie mistake. Kesalahan pertama starting. Kesalahan kedua jatuh rookie mistake. Kesalahan ketiga dia start kembali dari pit. Alasannya dari Gubellini adalah insinyurnya bahwa kita suruh dia start lagi karena siapa tahu kan mulai hujan, ada yang jatuh atau balik lagi ke pit, start ulang dari pit, atau bisa ganti motor karena hujan, bisa aja ada kesempatan untuk masih bisa dapat poin. Dan itu masuk akal menurut saya. Betul, sangat masuk akal. Kecuali Quartararo komplain sama Gubellini dan bilang, motornya ada sesuatu yang aneh, motornya nggak enak dirasain. Nggak enak dibawa, ada sesuatu yang memang ada masalah di elektronik, ada masalah di traction control. Makanya itu waktu dia buka throttle, high side dan jatuh. Gubellini bilang enggak, itu masalahnya karena bannya dingin, bullshit. Itu masalahnya karena ada masalah makanya Fabio marah sekali dan jatuhnya yang itu di tikungan yang sama, tikungan 5 lagi. High side juga. Bisa cedera loh itu. Ya, jadi ini semuanya nggak masuk akal. Kalau sekarang kamu tanya sama saya, apakah pantas dikasih penalti? Fabio, kalau saya, aku nggak kasih penalti long lap penalti waktu race, dan juga nggak apalagi dikasih untuk next race. Kenapa? Karena itu race accident yang sangat jelas sekali. Dan dia Fabio bukan orang yang biasa lakukan itu. Dan itu bikin kesalahan, dan pula meskipun Alex Espargaro itu harus lurusin motor dan keluar dan buang banyak waktu dan balik di posisi nomor 16 kalau nggak salah. 16 di belakang itu. Tetapi dan abis itu juga Fabio minta maaf dan Alex sendiri bilang nggak apa-apa, itu Fabio nggak pernah bikin kesalahan kayak begitu. Dia biasa masuk dengan gampang kayak begitu karena memang Yamaha punya karakteristik yang sangat bisa lakukan itu karena dia rolling speed dan di dalam tikungannya biasanya bagus. Kenapa harus kasih penalti? Aku mulai curiga ini. Yalah, gampang lah jawabnya. Supaya championship ini kembali hidup terlebih. Nah, meskipun nilai dari Quartararo Pecco jauh sekali. Tetapi sekarang Quartararo kan liburan 1,5 bulan dengan rasa yang nggak enak. Udah dikasih long lap penalty, udah dia kalah poin banyak, dia under pressure otomatis. Karena terasa bahwa ternyata kemarin kalau Quartararo juga di belakang dan harus maksa, dia itu juga mentally not that strong we thought. Dia bikin kesalahan sama kayak Pecco juga. Benar nggak? Betul. Jadi sekarang dia liburan dengan pikiran ini. Kita akan lihat nanti kalau dia udah balik untuk Silverstone next race, dia akan punya mental yang kuat seperti Pecco sebetulnya, yang bisa balik lagi dan langsung menang atau langsung podium tanpa bikin kesalahan. Karena kalau dia bikin kesalahan lagi dan Angus lagi poin 25, itu mulai bahaya. Tetapi ada satu loh yang mesti diingat ya guys ya. Ketika kita bicara long lap penalty buat motor seperti Jack Miller yang kena long lap penalty, atau dulu Zarco kena long lap penalty, mereka bisa perform karena Ducati itu bisa meminimalisir efek long lap penalty di straight line. Sementara Yamaha ketika kena long lap penalty dia akan berada di motor lain, bahan depannya kepanasan, itu tergantung track, nggak selalu di semua track kayak begitu. Ada Yamaha juga di track yang seperti Silverstone, Yamaha sebetulnya bagus ya, karena banyak fast corner dan perlu handling.
Saya rasa Fabio harus calm aja. Dan next race kan dapat poin aja. Iya. Kalau saya rasa kalau dia juga bikin long lap penalty, kamu benar dari Miller tunjukin bahwa tetap aja Bisa dengan long perform. lap. Tapi menurut saya itu salah. Tidak Itu. perlu long lap penalty. Dan satu lagi, waktu Pecco Bagnaia jatuh di Qatar dan hajar Jorge Martin dengan parah, nggak ada apa-apa. Kenapa? Waktu kemarin, ya, yang paling parah itu di Barcelona, seorang Nakagami strike 2 orang. Nggak kenapa. Pecco Bagnaia punya Angus dan Alex Rins tangan. patah tangan. Lo gimana? Di situ nggak kasih penalti? Yang kemarin race accident aja. Kalau kemarin itu race accident, itu kamu kasih long lap penalty. Aneh. Ya. You mau atau Dorna juga aneh mau buka kembali championship ini supaya jadi rame lagi. Kalau nggak kan penonton udah kamu harus tahu loh bro. Gara-gara efek dari Valentino Rossi, Marc Marquez nggak ada di championship ini itu gede banget loh. Gede banget loh. Terasa banget. Dua-duanya Raja nggak ada itu sorry to say. Tapi penontonnya atau turun viewers 50% loh. Iya kan tahu juga dari rating di TV juga tahu turun banyak sekali. Jadi Dorna harus lakukan sesuatu supaya championship ini jadi hidup lagi. Tapi menurut saya lakukan kayak begini tuh malah jadi bikin orang berbicara konspirasi. Iya, konspirasi sebetulnya enggak mereka favorit untuk Pecco atau mereka cuma mau mereka fightin aja. Iya. Sampai terakhir, tapi itu enggak saya enggak setuju. Aku balik lagi ke tahun 2015, maaf. Kalau memang Rossi salah karena bikin Marquez jatuh. Kenapa di situ baru lap keempat atau kelima juga? Iya. Masih ada 20 lap di depan. Kenapa di race mereka depannya? nggak ambil keputusan di situ dikasih black flag atau dikasih drive Pit line thru, dulu, drive pit thru line ya. atau kenapa? Dan oke lah waktu itu belum ada steward panels. Sekarang kan Ada. panel of stewards kan ada dan lebih seharusnya mereka lebih teliti lagi. Tapi enggak ya kayak begitu yang bikin. Nanti aku juga balik ke masalah di Moto3 soal Munoz Iya. Apa yang terjadi? Kenapa menurut saya nanti ingat ya guys, kenapa menurut saya long lap penalty yang diberikan kepada Munoz itu benar? Aku bahas sekarang aja karena Oke, kita kan. sekalian aja. Kenapa benar itu? Bukan karena dia bikin jatuh Denis Oncius yang terakhir. Iya. Which was a normal accident race. Bukan karena dia awal-awalnya udah masukin Dennis Foggia dengan di limit, nggak kasar sebetulnya di limit. Habis itu dia kasar sekali di Tatsu Suzuki. Masuknya sampai kena sampai dibuang Tatsu Suzuki nggak jatuh untung. Habis itu juga sedikit ekstrem di Denis Oncius. Masalahnya kenapa saya jadi kasih? Karena dia itu udah 2 kali melakukan itu sebelum 3 kali. Kalau itu benar, kalau itu ada cerita, kalau itu ada backgroundnya. Tapi kalau Quartararo tidak ada, nggak setuju sama sekali saya. Tapi ya bukan saya setuju, saya cuma kasih opini. Menurut saya ini sakit saya lihat. Saya nggak suka, aku orangnya sportif ya. Apa adanya saya bilang itu, tapi ini nggak sportif. Sorry to say. Oke, balik lagi ke race. Kita bahas soal Pecco Bagnaia. Pecco menurut saya bagus sekali kemarin. Karena dia datang dari 2 race yang jelek banget. Di mana mental dia juga sebetulnya under pressure. Dia kemarin bilang, saya nggak punya pilihan hari ini. Aku tetap harus menang. Dan meskipun menang pula itu nggak cukup menurut saya. Karena gapnya antara dia sama. Makanya saya bilang Fabio bikin kesalahan, rookie mistake beneran seperti dia bilang. Karena dia poinnya dari Pecco udah jauh banget. Ya. Pecco itu tapi lakukan sesuatu yang extraordinary menurut saya. Franci balik lagi perform yang seharusnya. Karena nggak gampang dari 2 kali zero. Oke lah di Barcelona bukan gara-gara kesalahan dia, tapi kemarin di Sachsenring kesalahan dia besar, under pressure bikin kesalahan, banyak yang ngomongin dia itu nggak pantas jadi juara dunia, nggak pantas jadi rider Ducati, bla 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 factory. Dia balik lagi dengan pressure ini, tapi dia tunjukin kepada orang bahwa dia sebetulnya berpotensi. Aku nggak pernah
bingung loh, atau bingung tentang dia punya kualitas. Saya selalu bilang, Pecco itu adalah champion. Iya. Pecco itu adalah pebalap yang top rider. Cuman belum sempurna, belum punya mental juara. Karena under pressure dia bikin kesalahan. Tapi kemarin balik lagi dari 2-0, lakukan race yang dia lakukan. Karena menurut saya gini bro, waktu dia di depan dan dia tahu Bezzecchi ada 1,5, dia memanage doang kok. Iya, dia nggak push. Karena hanya dia jaga nggak lap mau time. jatuh. Dan dia tahu bahwa kalau kamu lihat dari start sampai finish, gapnya antara dia sama Bezzecchi Konstan. tetap cuma 1,5 sekon. Saya rasa, dan dia bilang juga, kalau Bezzecchi dekatin, dia masih ada. Jadi, championship ini bisa dibilang terbuka lagi, ya, karena matematik itu Terus berlanjut. bukan opini, ya kan? Adalah numbers, dan sampai masih ada separuh championship ini dan apapun yang bisa terjadi. Apalagi sekarang dikasih long lap penalty. Iya. Apalagi Alex Espargaro, meskipun saya terasa dia susah, sulit, meskipun dekat sekali, tapi bisa aja. Iya. Kalau long lap penalty dan misalnya Alex menang besok di Silverstone, ya Wow. ya. Jadi Pecco kemarin top. Kasih 10 plus. Kalau kita bicara Bezzecchi juga, 10. guys, 10. Rookie. It's a rookie loh. Motor tua. Motor tua ya, motor 20 tahun 21 tapi masih perform, masih bagus, tapi oke lah kalau kita udah lihat sekarang GP22 kan Udah jadi udah banget. jadi banget dan lebih advance, dan dia kemarin aku rasa bahwa dia seperti di Mugello, awalnya di depan tapi lama-lama mundur. Tapi ternyata kemarin dia udah beberapa race terakhir kelihatan, dan dia di klasmen sementara rookies Dia jauh banget. di atas. Jadi terakhir ini kelihatan banget bahwa Bezzecchi lagi pegang motornya, lagi Udah ketemu lah. ketemu feelingnya, dan ini salah satu rookie yang bahaya juga. Semuanya sekarang bicara ya Jorge Martin, udah bicara apa namanya Bastianini. Nah, sebetulnya mereka udah ada pengalaman 1 tahun di MotoGP, tapi rookie ini Bezzecchi itu hati-hati. Ya. Dia dengan enteng-entengnya lo balap ini orang loh, ya. Dan dua-duanya itu VR46 Racing Academy. Jadi Valentino Rossi senang banget kemarin. Iya. Ya, Apalagi dari Pecco timnya sendiri 1 dan dari tim sendiri Bezzecchi bisa selesai di urutan 2. Jadi kita ikutin aja Marco untuk lihat nanti majuannya kayak gimana. Kalau dia tahun depan bisa jadi salah satu contender untuk championship. Urutan ketiga dari Viñales yang finally oke lah, kalau mungkin Quartararo nggak jatuh dan kalau mungkin Alex nggak lurus keluar, mungkin dia selesai di urutan 4 atau ke-5, tapi kita nggak tahu itu. Tapi kan minggu lalu kita nggak tahu itu dia karena juga bilang, dia akan kembali kan. Ya, tapi di Asen di track di mana dia apa namanya suka, dia memang perform. Apa bedanya dari Viñales 5 race terakhir dibanding sebelum-sebelumnya? Startnya Bagus. dia startnya bagus. Kemarin start di posisi 10 dan tetap di posisi 10. Malah dia naik lagi dan kencang banget. Nah, kalau Maverick katamu satu lap yang fast waktu di kualifikasi dan bisa start dari paling minimal dari row kedua, itu hati-hati. Karena dia sekarang kayaknya udah katamu, dia kayaknya udah pegang motornya, dan itu bagusnya apa? Itu adalah kabar yang gembira untuk Aprilia, karena Alex Espargaro sama Maverick Viñales punya stylenya yang berbeda sekali satu sama yang lain. Kalau Alex membawa motor sedikit old style lah, kalau Viñales kan all out new, yang out of the body, dan cara membawa motornya juga beda sekali. A lot of sliding, cari apex, lurusin motor secepatnya untuk pakai torque-nya. Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa Aprilia ini benar-benar bagus. Dan apa yang Maverick kemarin lakukan itu selesai di podium itu untuk spirit dia sendiri, untuk
kelihatan banget dia senang banget loh bro, dapat confidence dan dia bilang aku nggak mau sebetulnya libur, mau langsung balap. Karena momentumnya sudah dapat. Iya, mau langsung balap di Silverstone. Di mana? Jangan salah, Silverstone itu adalah track pertama dia jadi juara di MotoGP dengan Suzuki pertama kali, enggak? 2016. Jadinya dia tuh lagi tunggu momen itu karena seharusnya Aprilia di situ juga cocok dan dia bisa perform lagi. Asal waktu kualifikasi dia biasa start dari depan. Nomor 4 kita harus bicara. Kita angkat topi. Angkat meja, angkat kursi lah, angkat semua ya. lah. Itu. Karena, tapi itu loh bro, aku kasih tahu ya. Probably ya, kalau Alex balap di depan, dia nggak se eksplosif. Waktu dia start dari belakang gara-gara accident sama Quartararo. Kenapa? Waktu dia balik ke posisi nomor 16, dengan marahnya, dengan sebelnya, dia itu keluarin 120% dan dia dorong nggak bisa-bisan. Kelihatannya kayak Marquez yang zaman dulu. Iya. Apa bedanya tapi nggak bikin kesalahan. Apalagi di tikungan dan S terakhir yang paling terkenal untuk overtake. Di mana overtake paling bagus terjadi di histori MotoGP. Salah satunya Valentino Rossi dan Marc Marquez. Dan dia salah satunya dan dua banyak lagi. sekali yang lain. Di situ dia menurut saya ini adalah overtake paling bagus di historinya MotoGP di tikungan tersebut. Karena dua pembalap. Cuma satu. Ya, Miller sama Binder. Sekalian dia ajar dan dia selesai posisi nomor 4 dekat sekali sama Viñales. Kalau kita lihat pace-nya dari Alex sendiri waktu dia balik dari off-road sedikit, kita lihat pace-nya dia. Pace-nya itu adalah pace-nya mungkin gak tahu lah kalau bisa menang kalau di depan. Tapi bisa selesai pasti minimal urutan 2. Kalau kita bicara urutan 2 kan bisa bicara 20 nilai loh. Dengan asumsinya Quartararo jatuh itu. Tapi ya dia harus senang juga. Ada sedihnya karena dia harus lebar. Ada untungnya jadi ada kurang untung karena dia harus keluar. Tetapi untungnya adalah bahwa dia nggak jatuh dan masih bisa balik ke urutan 4. Jadi overall oke lah. Dan dia bisa memangkas poin cukup besar loh. Ya, dengan 13 poin kan lumayan besar. Ya. Dan menurut saya dia tuh semangat banget sekarang. Dia tuh guys nothing to lose. Kan untuk Aprilia itu dapat tahun ini sukses dan podium kayak begini tuh udah bonus banget. Iya. Kalau misalnya dia bisa jadi juara dunia itu ekstra bonus. Betul. Makanya dia tuh lebih enteng membawa motor dibanding Quartararo atau Pecco Bagnaia. Makanya bilang kalau menurut saya dia akan sulit jadi juara dunia karena itu perlu mental yang sangat strong. Tetapi kalau kemungkinan bisa jadi juara dunia ada. Bukan nggak ada ya. Ini yang tiga-tiganya ini yang saya mau bicara. Dan kita bicara soal nomor 5. Miller? Brad Binder. Binder dan Miller ya. Binder oke lah. Menurut saya top. Oke. Karena dia tuh selalu kasih ekstra. Mungkin KTM kita udah pernah bahas berkali-kali. Mungkin KTM itu adalah motor cukup untuk selesai 10 besar. Tapi 9-10 lah. Tapi kalau pembalap yang bagus kasih ekstra, sesuatu yang ekstra untuk selesai di depan lagi. Jadi Binder terkonfirmasi bahwa dia adalah pembalap yang top dan saya yakin karena itu salah satu favorit saya dan masih bisa selesai di urutan nomor 5 dan aku kasih nilai 8 lah bro karena itu adalah pembalap KTM paling konsisten dan paling bagus dan kalau misalnya tahun depan KTM bisa step up sedikit, dia salah satu calon juara dunia juga. Ya, kalau Jack Miller seperti reborn, karena jangan lupa dia dapat long lap penalti lagi kan. Iya. Jadi Jack Miller ini sejak dia bebas Malah jadi bebas dari pressure. Ya, dia jadi bagus banget dan dia itu selalu dengan long lap penalty itu selalu perform dan kalau nggak ada long lap penalty udah mungkin urutan 2 atau urutan selalu podium terus gini back to back podium bisa dan KTM harus senang karena udah dikontrak dan tahun depan mereka punya tim menurut saya sangat kompetitif dan kuat. Miller sama Binder dua-duanya adalah orang
yang anjing galak dua-duanya Iya, loh. iya. Hati-hati loh untuk tahun depan KTM. Oke, urutan nomor 7 Jorge Martin. Mundur lagi Mundur. Ini kenapa? Dia selama separuh race lebih, di depan. dia di depan terus. Terus tiba-tiba mundur. Ini udah kedua kalinya loh. Ditanya kenapa mundur? Karena aku udah mulai ada lihat hujan. Jadi daripada aku jatuh atau bikin kesalahan, aku lebih pelan bawa motornya. Itu bukan Jorge Martin. Jorge Martin yang benar itu yang kita kenal itu ajar aja. Karena sementara ini pebalap yang lain di depan itu dapat waktunya kayak kering total dan tikung dengan sampai bahu kena aspalnya. Sementara dia itu mundur. Kenapa? Itu kesalahan siapa? Ducati. Karena berkompetisi antara Martin sama Bastian ini tuh sangat terasa oleh pembalap tersebut. Takut jatuh. Jadinya mereka mundur dan nggak bisa perform. Saya nggak ngerti kenapa sampai sekarang Ducati nggak ambil keputusan siapa. Kan data ada, semuanya ada. Yang bro, aku takutnya itu pressure datang justru dari Pecco Bagnaia. Karena Pecco Bagnaia nggak mau punya pembalap yang bikin masalah di dalam tim. Jangan-jangan nanti Martin sama Bastian ini dua-duaan di Pramac dan yang dipromo di Red Team adalah Zarco. Tapi kalau mereka lakukan itu, kenapa kamu buang Miller? Aku bingung. Terus terang aja dengan politik selalu dari dulu. Tunggu dulu, Ducati itu udah dari zamannya Stoner udah begitu. Udah begitu. Oke. Joan Mir urutan 8 dia datang juga dari beberapa race yang DNF karena jatuh mulu dan timnya juga udah kacau, tapi sekarang dia penting sekali untuk menuju untuk show menuju kepada Honda, karena dia sendiri kemarin lucu loh bro. Semuanya ini gosip saya Honda juga nggak mau announce. Aku announce sendiri, saya udah di Honda. Udah bilang dia. Di Repsol udah. Ya itu konyol, tapi dia benar. Ngapain sih? Udah jelas itu. Nanti saya kasih tahu ini dalam ya, ada ya banyak saya hari ini. Jadi dia itu kemarin bisa performa, oke lah di track yang dengan segala macam kesulitan gara-gara sering jatuh dan mental pasti drop. Dia selesai di posisi nomor 8 ya, kita jadi kasih nilai 6,5 lah, lumayan lah. Dan Miguel Oliveira 9 seperti biasa. Ya secukupnya. Dia sekolah PR secukupnya. Ngasih resep secukupnya. Nah ini bedanya antara Binder sama Oliveira. Binder kasih extra, Oliveira tidak. Dan Oliveira juga guys harus mengerti bahwa dia udah jelas ya akan dapat seat di tempat yang lain. Nanti aku bicarakan habis ini ya, karena kita selesai dulu bahas 10 besar. Oliveira nomor 9 dan Alex Rins 10. Alex Rins 10 aku kasih nilai 9 bro. Karena dia masih cedera. Tangannya patah dan timnya punya masalah dan segala macam. Oke lah, thumbs up. Ada satu nih mesti dibahas, nomor 11. Gimana tuh? Nomor 11, Enea Bastianini. Enea Bastianini ini ada masalah pressure, under pressure banget. Dia sama Martin balik lagi, dua-duanya under pressure, dua-duanya nggak bisa perform, dan sekarang pula dia kalah sama Rookie loh dengan motor yang sama, dengan tim yang lebih junior. Jadi dia perlu reset yang secepatnya. Untung ada break, di mana dia bisa latihan ekstra keras, bisa mikir kembali, bisa duduk sama manajer sendiri, bisa dapat kesabaran yang secukupnya untuk balik lagi lebih kuat dari saat sebelumnya. Karena Enea ini sebetulnya bro, dia punya talenta yang luar biasa. Cuman masalah ini under pressure. Masalah kontrak ini dan menurut saya Ducati harus ambil keputusan secepatnya untuk masalah ini. Oke, di San Antonio sih sebetulnya bagus. Tadinya di papan atas, tapi dia punya masalah catering parah banget, makanya mundur. Oke, kalau kita sekarang bicara soal pindahan pembalap dan tim-tim. Oke. Mulai dari mana yang nih? Terakhir yang aku dengar, ini gosip dalam. Aku dengar kemarin kan ada press conference dari tim manager semua. Jadi dari Honda ada Alberto Puig, dari Suzuki ada Livio Suppo,
terus ada dari setiap tim ya seperti Yamaha ada Lin Jarvis dan lain, dan setiap tim ada tim manajer yang mereka meeting. Mukanya Alberto Puig itu kalau kamu perhatiin, kalau kamu nonton kemarin itu ada suntuk banget dan dia kayak sedih atau marah ya karena ada gosip, karena kebanyakan kesalahan, dalam artinya dia memanage pembalap dengan banyak salah menurut saya ya. Kamu tahu dia situasi Marc Marquez juga di manage selalu bohong, selalu nggak terbuka dan selalu banyak drama dan pilih pembalap aja salah, dia nggak punya strategi untuk masa depan dengan ya. Jadi saya dengar karena seorang namanya Davide Brivio lagi nggak senang sama Renault di Formula 1. Tahun depan dia akan balik lagi dan dia ganti Puig di Honda. Wah, mantap. Dan yang pembalap itu untuk tahun depan adalah Marc Marquez pasti sama Mir. Ini bagus banget pilihan Mir. Sama Rins di LCR. Ya, yang Rins sendiri bikin pernyataan yang lucu loh. Rins udah tahu kan, tapi dia belum ngomong. Rins di LCR dan Hayo Gura di LCR juga. Kenapa dia bagus banget? Ya Puig bagus, dapat Rins dan dapat Mir. Top rider, bagus banget sebetulnya. Tapi bukan dapat karena dia pinter, dapat karena dia untung. Karena nggak ada pilihan lain. Karena mereka berdua ini udah jelas bilang bahwa mereka mau tanda tangan lagi sama Aprilia. Suzuki, mau tanda tangan lagi, mau kontrak lagi sama Aprilia, sama Suzuki. Jadi karena mereka nggak punya kontrak lagi dan bebas, ya sudah dia bisa tarik kepada Honda. Tapi manajemen dia tetap nggak benar menurut saya. Jadi kita jelas tahun depan dan tahu nggak sponsor Repsol pergi karena performa terakhir ini dari Honda sejak Marc Marquez cedera itu jelek banget. Dia capek banget. Jadi udah mau coba Petronas bro. Jadi udah nggak ada Repsol ya? Nggak ada Repsol tahun depan. Yang ganti Repsol kayaknya udah tantangan udah selesai, udah Petronas. Jadi Honda Petronas. Oke. Petronas luar biasa loh. Dia tinggal tim Malaysia untuk karena mungkin nggak yakin dengan potensial, tapi dia malah pindah di Honda. Wow. Meskipun Honda ini harus lakukan sesuatu yang drastis karena tahu sendiri kan Bradl kemarin komplain banget dari sebelumnya di Sachsenring karena kaki sama tangannya kebakar. Saya udah bilang masalah di Honda ini besar banget loh bro. Hanya tertutup karena skill Marquez aja selama ini ya? Bukan, dia sebelumnya kerjanya lebih rapi. Sekarang ini terakhir ini waktu juga nggak ada Marquez, mereka kayaknya kehilangan arah. Ya, jadi kalau kita bicara soal Aprilia, RNF Team tetap sama Aprilia dan dia dapat pembalap bagus juga. Miguel Oliveira, Pak Dokter, dan Raul Fernandez. Ya itu udah confirm. Jadinya ya menurut aku itu sangat strong. Tanda tanya saya adalah bahwa apakah Aprilia bisa memanage 4 motor atau tidak? Itu hal yang berbeda loh. Karena beda cerita. Kalau kamu bilang oke lah, tapi Ducati memanage 8 bike. Ya pabriknya beda. Beda, penggalamannya beda. Duitnya beda. Jadi tapi ya kalau Aprilia lakukan ini dan mendorong supaya ini terjadi berarti mereka siap. Dan penting juga untuk Aprilia ada feedback dari tim satelit supaya dan Aprilia sendiri dan Massimo Rivola sendiri bilang ini bukan ini satelit, bukan. Ini tetap Aprilia. Kita akan berikan factory bike dan kita akan follow up mereka seperti pabrikan karena mereka penting untuk ini dan saya rasa dengan kalau misalnya Viñales dengan riding style kayak begitu bisa naik podium dan Alex Espargaro dengan riding style yang berbeda tadi kita udah bahas bisa juga bisa jadi calon untuk juara dunia apalagi Oliveira dan Raul Fernandez. So saya super excited untuk kemudian depan. Dan kalau Pol Espargaro akan balik lagi di Tech 3. Dan kayaknya Remy Gardner akan dikonfirm kembali. Dengan nama gas-gas ya? Ya, meskipun bukan. Untuk sementara Tech 3. Kita belum tahu gas-gas itu jadi atau tidak jadi ya. Di Tech 3 itu berarti timnya adalah Pol Espargaro yang balik. Pol bisa jadi gas-gas sih, bisa tapi belum dikonfirm. Pol Espargaro berarti Pol Espargaro balik ke KTM. Dan KTM senang sekali karena mereka bilang bahwa waktu ada Paul,
dan sama-sama test rider Danny Pedrosa kita maju sekali karena Paul sendiri juga banyak input yang bagus. Tapi sekarang kita kayaknya kehilangan Paul juga kehilangan Hara juga. Mereka bilang jadi kalau Paul balik ke Tech 3 kita senang sekali. Jadi Paul Tech 3 sama Remy Gardner. Tapi Remy Gardner itu harus hati-hati karena di kontrak Augusto Fernandez adalah bahwa kalau dia jadi juara dunia di Moto2 dan dia lagi leading championship sama Vietti akan ke MotoGP dengan Tech 3. Jadi Gardner kontrak belum tanda tangan gara-gara mereka masih tunggu hasil dari Raul Fernandez ini. Tetapi yang mesti jadi diingat ya kalau ada nama last name-nya Espargaro itu adalah last name keluarga development rider ya. Iya, benar. Paul Espargaro membangun KTM sampai sebegitu dan kakaknya membangun Aprilia seperti itu, bahkan Suzuki pun dibangun oleh itu. Jadi ini keluarga rider development. Kayaknya ini saya kasih info udah banyak sekali. Satu lagi, juga... Alex Marquez kemana? Oh, Alex Marquez itu kita udah ngomong di Instagram. Iya, tim kita sendiri. Sebetulnya kita udah tahu, kayak kita ulang lagi. Iya, kita ulang lagi ya. Tahun depan di tim Gresini adalah Alex Marquez. Kamu mau bicara soal ini, tapi bagus kamu. Alex Marquez sama Di Gian Antonio. Di Gian Antonio udah tanda tangan udah fix. Dan setuju sekali saya tanda tangan Gian Antonio karena dia rookie dan dia itu adalah pembalap mungkin lebih Oke, guys, bukan semua pembalap langsung datang dan langsung perform. Ada pembalap yang perlu waktu, tapi kalau Pecco Bagnaia juga perlu waktu tapi explode. Bisa aja di Gian Antonio lagi luar biasa dan saya yakin dia berpotensial dan berbagus. Tapi kenapa Alex Marquez ini saya senang sekali dia pergi dari Honda? Karena saya percaya dengan potensial dia. Bukan karena dia adanya dari Marc Marquez, bukan. Karena memang dia tuh juara dunia 2 kali. Bukan main jadi juara dunia 2 kali. Bukan main di Moto3 juara dunia, di Moto2 juara dunia. Dan saya yakin kalau dia keluar dari suasana Honda dengan tim berbeda, yang friendly seperti kita tahu. Karena Gresini adalah tim yang luar biasa, friendly dan baik. Dan dengan suasana yang lebih keluarga. Dengan motor yang jauh lebih gampang dan lebih baik. Saya yakin sekali bahwa kamu lihat aja tahun depan, yakin sekali bahwa Alex Marquez ini bisa perform karena dia pengalamannya di MotoGP udah lumayan. Saya bilang bisa mampu naik podium untuk tim Gresini nggak jelek Enea pergi dan Alex datang. Karena Alex punya pengalaman dengan Gian Antonio punya 1 tahun pengalaman dengan motor yang baru mereka bisa perform sekali. Jadi sesuatu ini adalah aku so excited karena tahun depan ini tuh banyak yang terjadi. Dan ini. Nah, sekarang kita cepat ke Moto2 karena kalau enggak nanti enggak habis ini ya. Oke, Augusto Fernandez back to back victory ya. Dia 5 race pertama dia tuh jauh 57 atau 59 poin dari Vietti. 5 race pertama kita kan berespektasi bahwa dia itu bisa langsung perform di tim Aki Ajo. Tetapi dia kan perlu waktu juga untuk beradaptasi dengan timnya, beradaptasi dengan motornya. Tapi sekarang balik lagi Augusto Fernandez yang tahun pertama kita tahu yang waktu back to back victory juga dia strong banget. Meskipun dia start dari posisi 9 kemarin ya. Meskipun itu dia itu bisa naik sampai juara 1. Dengan cara membawa motor yang super wow loh bro. Dan gak bikin kesalahan dan selalu di dalam. Jadi kita angkat top. Ini salah satu calon juara dunia. Dan sekarang dia nilainya sama dengan Vietti. Urutan nomor 2 adalah Ai Ogura. Satu solid performance lagi dari Ai. Dia cuma satu nilai di belakang couple Vietti dan Fernandez. Dia gosip dalam bilang bahwa pasti dia ganti Taka Nakagami di LCR dan jadi membawa Honda. Jadi tahun depan kita udah bilang timnya berarti jadi Alex Rins sama Ai Ogura. Dan dia sekarang fighting for the championship full. Nomor 3 sebetulnya kemarin Jack Dixon. Solid race dari gas-gas tim lagi. Dari tim Honor Jorge Martinez. Dia itu juga tim sangat strong karena di Moto3 juga calon juara dunia. Dan sayang mau bicara Vietti karena dia leader championship. Sayang waktu di Q2 kualifikasi itu dia jatuh dan motornya rusak dan dia harus start dari posisi nomor 11. Dan waktu start dari 11 itu lap pertama juga drop sampai urutan 13. Tapi lama-lama tanki habis dia bisa nyusul sampai hampir fighting
untuk Posisi sama Dixon itu Iya, dekat posisi banget posisi 3. Tapi ya udahlah, dia bisa paling minimal dia bisa balik Betul. balas dendam yang race-race sebelumnya di mana performa dia sangat jelek. Sekarang artinya apa? Kalau kita balik dari liburan ini championship untuk 3 pembalap ini sama juga. Kita jangan lupa Aaron Canet yang kemarin nggak bisa balap karena kan hidungnya patah gara-gara tabrakan itu mobil. Jadinya kan kemarin berdarah terus. Nggak bisa diberhenti berdarah. Dan waktu di free practice juga di kualifikasi dia pusing banget. Iya. Jadi waktu dicek di medical center, asal kalian tahu, dia tuh coba dihentikan itu darahnya tapi nggak bisa. Jadi karena mereka takut bisa terjadi waktu race dan bisa jadi pusing dan bisa jadi kehilangan kesadaran ya mendingan di declare unfit. Tapi dia masih 30 poin dari Kapol, Augusto Fernandes dan Vietti. Jadi masih in contention. Jadi apa untuk 4 pembalap ini championship akan mulai lagi nanti dari Silverstone, mulai dari zero semua. Ya, so sangat open. Sangat interesting. Oke. Moto3. Kamu yang mau tanya tentang Moto2 atau enggak? Enggak, ini ada update sekali buat Pedro Acosta. Ya, benar. Gimana nih ini? Kamu aja yang ambil. Ya, jadi itu dia patah tulang paha ya guys. Itu cukup mengerikan dan sangat berat. Bahkan salah satu pembalap bekas juara dunia orang Spanyol juga, Carlos Checa itu terpaksa pensiun. Sebenarnya dia masih bisa balap, cuman dia bilang lebih baik pensiun karena terlalu lama pemulihannya. Dan mudah-mudahan dengan usia masih sangat muda, Pedro Acosta bisa kembali balap dengan cepat. Enggak, prediksi justru di Silverstone dia balik loh. Ya, udahlah dia muda sekali bro. Jadi lebih cepat masalah ini mungkin itu nggak separah. Checa waktu itu udah tua. 41 ya, tahun. Jadinya itu saya rasa itu bisa balik. Nggak yakin bahwa Silverstone ada meskipun saya tahu dia warrior. Dan dia akan coba untuk turun di Silverstone. Oke, kita bicara soal wonderful Moto3 race seperti biasa. Apalagi di Assen di mana sangat rapat dan sangat padat. Kita udah jelaskan kenapa Munoz kena long lap penalti dan pantas dikasih. Karena dia bikin 3 kesalahan dalam satu race. Ya kalau cuman masalahnya tabrak sendiri, saya baca untuk Denis Onju, saya bilang race accident itu. Ya. Aku benci sekali Denis Foggia banyak bilang bahwa itu gara-gara aku harus lebar, gara-gara gara-gara Munoz masuk, aku harus lebar dan waktu balik gara-gara dia jatuh. Waktu balik jatuh kenapa? Karena kan ada curb. Ya curb itu tuh rada tinggi. Tapi cara dia masuk di dalam track itu dia jalan paralel, dekat dan paralel dan tiba-tiba masuk. Iyalah jatuh kalau begitu pasti. Di off-road itu juga jelas nggak pernah lakukan itu. Kalau kita jelaskan teknis, guys. Jadi curb itu bentuknya seperti ini, hampir. Enggak, dia begini. Iya, hampir. Dia kan di samping soalnya. Dia begini. Hampir seperti trotoar. Jadi kalau kalian memotong secara paralel, itu pasti jatuh. Kalian pasti. harus memotongnya bersenggolan seperti polisi tidur. Roda belakang begini dia saja. Gitu loh. Jadi agak sedikit melindas, bukan mepet. Kalau mepet, itu pasti jatuh. Karena di lap berikutnya Munoz juga keluar di situ, tapi waktu balik dia nggak ada masalah. Kenapa? Kelihatan banget. Sekarang kita nggak bisa kasih lihat video atau nggak bisa saya ilustrasi kepada kalian karena nggak boleh. Tapi kalian kalau lihat balik lagi di di MotoGP.com banyak video kelihatan. Waktu Munoz juga keluar di situ, dia waktu baliknya itu begini. Nggak bisa dipepet. Bukan paralel, dia lebar dulu baru balik begini. Jadinya kan waktu kena dari depan itu nggak masalah. Ya, jadi banyak komplain daripada Denis Foggia kemarin soal itu, tapi menurut saya kesalahan dari dia sendiri. Dan lupainlah championship sekarang menurut saya karena di depan lawannya bukan cuma satu orang, tapi adalah 2 orang. Izan Guevara sama Sergio Garcia. Dua-duanya bedanya 6-3 sama 6-7 kalau saya nggak salah tahu 6 lupa lah saya pokoknya. Jauh sekali. Kita bicara yang Ayumu Sasaki dulu. Dia itu kemarin fantastis bro. Dia balik dari cedera yang parah karena collarbone 2 yang patah dan dioperasi. Dia tuh di Saksari nggak ikut gara-gara masih cedera nggak declare unfit. Tapi kemarin dia tuh juara. Sayang ini pembalap lo. Sayang banget karena pembalap ini sangat strong dan bisa jadi dia juga
juara dunia sebetulnya karena dia punya speed, ya. Dan kemarin sorry disaksarin dia balap tapi apa gara-gara cedera dia sakit banget selesai di urutan 4 dan kali ini dia bisa kalahin Izan Guevara dan Sergio Garcia. Sebetulnya Sergio Garcia sih rada untung kali ini kan start dari belakang dan dia gara-gara Denis Onju sama Munoz sama Denis Foggia jatuh dia bisa selesai di posisi nomor 3. Tetapi dia kalahin si Sasaki kalahin Izan Guevara yang leading all the race. Nah, kenapa ini adalah kabar yang gembira? Karena kemarin itu hari Minggu itu yang Mas Biaggi itu adalah tim owner dan tim manager itu ulang tahun. Jadi ini kado untuk seorang dari Mas Biaggi. Yumo Sasaki, seorang Mas Biaggi dan di mana selalu percaya dengan Sasaki dan masih mau dikontrak tahun depan juga karena saya rasa Sasaki itu punya kualitas dan potensi untuk jadi juara dunia. Izan Guevara kemarin fantastik. Jangan lupa loh guys, ini rookie ya juga. Ya, jadi Izan Guevara itu bisa selesai tetap di depan Sergio Garcia. Oke lah dia masih di klasmen sementara di belakang, cuma beberapa poin tapi dan bisa pulang dengan bisa istirahat atau liburan dengan enteng. Karena saya rasa kalau Sergio Garcia nggak wake up secepatnya tahun ini yang jadi juara dunia bisa Izan Guevara. Karena aku lihat terakhir ini back to back podium terus. Kalau nggak menang dia podium dan dia sangat konsisten dan nggak pernah bikin kesalahan. Dia sangat waspada dan fokus dan bijaksana. Karena waktu FP1, FP2, FP3 kualifikasi dia selalu lap sendiri nggak pernah ikut siapapun. Jadi dia punya rhythm dan pace sendiri. Jadi menurut saya ini anak ini bisa lebih kuat dari Pedro Acosta loh. Nantinya. Sangat bagus. Sergio Garcia, oke urutan ketiga tapi beruntung sekali. Kemarin gara-gara banyak tabrak, banyak kejadian, Denis Onju jatuh, Munoz jatuh, Foggia jatuh lah, dan dia tuh di belakang terus, susah sekali untuk keep the pace. Beberapa kali ini performa kurang. Mungkin dia under pressure gara-gara teammate sendiri meskipun best friend, tapi rider is a rider udah ditangkap dia kalau balik dari liburan ini harus pikir banyak sama kayak Sebastian ini balik lagi dengan fokus dan usahakan keras sekali untuk jadi juara mengkalahin Izan Guevara karena championship masih terbuka, sangat terbuka. 9 race. Tetapi dia harus wake up. Ya. Saya rasa itu udah berapa lama saya bicara hari ini, Miss Anna? 47 menit. Oke, guys, tapi jangan lupa walaupun MotoGP libur, kita masih akan terus update dengan berita terbaru. Ya, kita akan lihat. Aku nggak akan janji bahwa Selasa depan kita ada di sini karena kita harus lihat juga kalau ada materi dan karena semuanya mereka sekarang libur. Nanti kalau ada mungkin 2 minggu dari sekarang atau kalau minggu depan memang ada, kita akan turun untuk update kalian semua meskipun pendek atau nggak apa-apa. Yang penting kita yang jelas minggu depan ada Superbike. Dan sekalian kita akan bahas Superbike dan update. Berarti mungkin Selasa depan nggak ada tapi 2 Selasa ke depan kita Superbike kita masih ada. Kita masih bahas secara lengkap World Superbike. Oke, don't worry. Ciao.